Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anak-anakku yang Bu Ari sayangi, bertemu kembali bersama saya, Ibu Ari Priharwanti Ningsih. Mari saat ini kita belajar bersama-sama tentang materi termokimia. Materi tentang apa dari termokimia? Setelah anak-anak kemarin mempelajari tentang pengantar termokimia, maka untuk saat ini kita akan belajar tentang penentuan perubahan entalpi reaksi secara kalorimetris. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anakku akan dapat menjelaskan prinsip kerja kalorimetri. Kemudian, tujuan yang kedua adalah anak-anak dapat menentukan perubahan entalpi delta H dengan menggunakan kalorimetri. Anak-anakku yang Bu Ari sayangi, kalorimetri yaitu suatu cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Penentuan perubahan entalpi suatu reaksi dapat dilakukan secara empirik maupun secara semi-empirik. Secara empirik artinya apa? Artinya bahwa melakukan pengukuran secara langsung di laboratorium. Sedangkan semi-empirik adalah menggunakan data termodinamika yang sudah ada di handbook anak-anak. Perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan melalui pengukuran secara langsung di laboratorium berdasarkan perubahan suhu reaksi. Karena apa? Karena suhu reaksi merupakan ukuran panas atau kalor. Alat yang digunakan untuk menentukan perubahan entalpi itu kita namakan dengan nama kalorimeter. Kalorimeter ada dua macam. Yang pertama kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari gelas atau wadah yang bersifat isolator. Misalnya gelas stereofoam atau plastik yang bersifat isolator. Ini banyak anak-anak jumpai di rumah. Dengan demikian, selama reaksi berlangsung, itu akan dianggap tidak ada kalor yang diserap maupun dilepaskan oleh sistem ke lingkungan. Sehingga, Ki reaksi ditambah Ki kalorimeter ditambah Ki larutan, hasilnya nanti adalah Ki sistem. Ki reaksi ditambah Ki kalorimeter ditambah Ki larutan sama dengan 0. Atau Ki reaksi sama dengan negatif Ki kalorimeter ditambah Ki larutan. Jika nilai kapasitas kalor kalorimeter sangat kecil, kalor dari kalorimeter dapat diabaikan, sehingga perubahan kalor dapat dianggap hanya berakibat pada kenaikan suhu larutan dalam kalorimeter. Oleh karena itu, Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Karena tadi di sini kalor dari kalorimeter diabaikan. Sehingga pada rumus yang atas, Ki reaksi sama dengan Ki kalorimeter ditambah Ki larutan. Ki kalorimeter diabaikan, dianggap tidak ada. Maka Ki reaksi sama dengan min Ki larutan.
Kilarutan itu kita peroleh dengan perhitungan menggunakan rumus M kali C kali delta T. Sehingga Ki reaksi nanti kita peroleh dengan min M kali C kali delta T. Ki reaksi sama dengan negatif dari M kali C kali delta T. Q-nya apa? Q-nya kalor reaksi. Satuannya apa? Satuannya joule atau kilojoule. Kemudian M-nya di sini apa? M-nya adalah massa larutan. Massa larutan diketahui dalam satuan gram atau kilogram. Kemudian C-nya apa? C-nya adalah kalor jenis. Kalor jenis satuannya joule per gram derajat Celcius atau joule per kilogram derajat Kelvin. Nah, delta T-nya apa ya, anak-anak? Delta T-nya adalah perubahan suhu. Ini tadi perubahan kalor dapat dianggap hanya berakibat pada kenaikan suhu. Nah, maka delta T-nya adalah perubahan suhu. Anak-anakku, ini contoh gambar kalorimeter sederhana. Ini ada termometernya, kemudian ada batang pengaduk, ada penutup, kemudian di sini ada tabung kecil yang di dalam, kemudian ada tabung yang di luar. Tabung-tabung kalorimeter seperti ini banyak terdapat di laboratorium. Dan ini besok bisa anak-anak gunakan untuk latihan menentukan perubahan entalpi reaksi ketika anak-anak bekerja di laboratorium sekolah. Nah, sekarang kalorimeter yang kedua. Kalorimeter yang kedua adalah kalorimeter bom. Alat yang lebih teliti untuk mengukur perubahan kalor adalah kalorimeter bom, yaitu suatu kalorimeter yang dirancang khusus, sehingga sistem benar-benar dalam keadaan terisolasi. Sistem di dalam kalorimeter diusahakan benar-benar terisolasi. Sehingga apa? Sehingga kenaikan atau penurunan suhu yang terjadi benar-benar hanya digunakan menaikkan suhu air di dalam kalorimeter bom. Meskipun sistem telah diusahakan terisolasi, tetapi ada kemungkinan sistem masih dapat menyerap atau melepaskan kalor ke lingkungan. Yang dalam hal ini lingkungannya adalah kalorimeter itu sendiri. Kalorimeter yang diserap atau yang dilepas oleh kalorimeter ini disebut dengan kapasitas kalorimeter. Kita tulis dengan simbol C kalorimeter. Dari rumusan yang di depan tadi masih sama, Ki reaksi, kalor reaksi ditambah kalor yang dihasilkan oleh kalorimeter ditambah kalor dari air itu sama dengan Ki sistem. Karena dalam keadaan terisolasi, Ki reaksi plus Ki kalorimeter plus Ki air sama dengan 0. Atau Ki reaksi sama dengan negatif Ki kalorimeter ditambah Ki air. Arti tanda negatif di sini apa? Kebalikannya dari Ki reaksi. Nah, karena di sini ada kapasitas kalorimeter, ini kapasitas kalorimeter yang ditulis dengan simbol C huruf besar, bukan C huruf kecil. Kalau C kecil, tadi di depan adalah kalor jenis. Nah, kalau C besar, itu kapasitas
kalorimeter. Maka rumus dari kikalorimeter itu menjadi sama dengan C kalorimeter kali delta T. Di mana C kalorimeter itu sama dengan kapasitas kalorimeter yang satuannya adalah Joule per derajat Celcius atau Joule per derajat Kelvin. Delta T-nya apa anak-anak? Masih sama seperti tadi. Delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, anak-anak, ini contoh kalorimeter yang lebih teliti digunakan untuk menentukan menentukan perubahan entalpi reaksi. Ini contoh dari kalorimeter boom. Anak-anak bisa melihat contoh-contohnya nanti pada beberapa sumber yang bisa anak-anak temui baik di buku cetak maupun melalui web-web yang ada di internet. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana mengaplikasikannya konsep tentang penentuan perubahan entalpi reaksi secara kalorimetris dalam soal. Nah, di sini Bu Ari memberikan satu contoh soal. Soalnya, dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 cm kubik larutan NaOH 1 molar dengan 100 cm kubik juga larutan HCl 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 25 menjadi 31. Kalor jenis dianggap sama dengan kalor jenis air. Yang besarnya berapa? 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Dan massa jenis air dianggap 1 gram per cm kubik. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi dari reaksi. Anak-anak, di soal ini ada kata-kata kalorimeter tidak menyerap kalor. Maka penentuan perubahan entalpi dari reaksi larutan NaOH dengan larutan HCl akan menghasilkan larutan NaCl dan air. Ini kita gunakan konsep yang mana? Apakah kita gunakan konsep yang pertama tadi, yang kalorimeter sederhana, atau yang kedua, yang kalorimeter boom? Nah, kita melihat pada kata kunci. Kata kuncinya ada di kalorimeter tidak menyerap kalor. Maka kita akan menggunakan konsep yang pertama. Yang mana itu? Kalorimeter sederhana. Sehingga penyelesaian untuk soal ini adalah seperti ini anak-anak. Ki reaksi itu sama dengan negatif Ki kalorimeter plus Ki larutan. Nah, karena Ki kalorimeternya diabaikan, ini diabaikan, sehingga persamaannya akan menjadi Ki reaksi sama dengan negatif Ki larutan. Ki larutan kita menghitungnya dari mana? Tadi di depan sudah dijelaskan. Kita akan menghitung menggunakan M kali C kali delta T. M-nya apa? M-nya adalah massa larutan. Nah, kita kembali ke soal tadi. Di sini kita membutuhkan massa larutan. Massa larutannya kita ambil dari mana? Kita lihat kembali soalnya, nggih, anak-anak.
Di soal tadi disebutkan bahwa 100 ml larutan NaOH 100 ml larutan NaOH 1 M. Nah, di situ ada penjelasan 100 ml larutan. Sedangkan tadi diketahui juga di soal bahwa massa jenis larutan atau rho itu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Rho sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Di mana kita ingat kembali, rho itu apa ya? Rho itu sama dengan massa dibagi volume. Sama dengan massanya, massa dibagi volumenya 100 cm kubik tadi di soal, ini sama dengan 1. Maka M massanya sama dengan 100 kali 1. Sehingga di sini tertulis massa NaOH sama dengan 100 gram. Berapa massa HCl? Massa HCl juga sama. Kita menghitungnya menggunakan seperti ini. Rho sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Rho-nya diketahui di soal tadi 1 gram per sentimeter kubik. Maka M per V sama dengan M per 100 sama dengan 1. Maka M-nya juga sama dengan 100 kali 1. Maka di sini diperoleh massa dari HCl-nya juga 100. Massa larutan adalah massa keduanya, massa NaOH ditambah dengan massa HCl. Maka massa larutannya adalah 100 ditambah 100, sama dengan 200 gram. Kemudian C. C-nya apa? Kalor jenis. Tadi kalor jenisnya di soal sudah diketahui, 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T. Delta T-nya apa? Delta T adalah perubahan suhu. Tadi suhunya berubah, naik dari berapa? Dari 25 derajat Celcius menjadi 31. Nah, sehingga perubahan suhunya kita bisa menghitung 31 dikurangi 25. Ingat anak-anak, delta T perubahan suhu, anak-anak bisa menggunakan Kelvin karena di sini satuannya adalah Kelvin, atau anak-anak bisa menggunakan Celcius. Apakah sama, Ibu? Sama. Kenapa bisa sama? Karena kalau Kelvin, suhu paling rendah adalah 212. Suhu tertinggi, suhu titik didihnya untuk derajat Kelvin adalah 313. Sehingga 312. Nah, maka diperoleh perubahan suhunya adalah 100. Kalau Celcius berapa ya? Kalau Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius, titik didihnya 100. Maka delta T-nya juga 100 dikurangi 0. 100 derajat Celcius. Maka delta T untuk derajat Kelvin dan delta T untuk derajat Celcius itu sama.
Anak-anak boleh menghitungnya dirubah dulu menjadi Kelvin boleh, atau tidak dirubah menjadi Kelvin, tetap dalam derajat Celcius juga boleh. Nah, sehingga kita bisa langsung menghitung berapa kilarutannya. Kilarutan sama dengan M massa kali C kalor jenis kali delta T. Masanya 200 kali 4,18 kali 6. Diperoleh 5016 Joule atau 5,16 kilojoule. Nah, tadi larutan NaOH dan larutan HCl yang digunakan adalah 1 molar. Artinya apa? 1 molar itu molar atau molaritas atau simbolnya adalah M huruf besar itu sama dengan N mol per V. V-nya volume, tetapi perlu diingat anak-anak, volumenya bukan dalam centimeter kubik atau bukan dalam mililiter, melainkan volumenya itu dalam liter. Ini satuannya dalam liter. Nah, sehingga dari rumus yang ini kita dapat menghitung molnya N itu sama dengan M kali V. M-nya apa? Molaritasnya. V-nya apa? Volume, tapi dalam satuan liter. Sementara tadi volumenya adalah 100 cm kubik. Centimeter kubik itu setara dengan mililiter. Nah, maka 100 mililiter itu sama dengan berapa liter? Oh iya, betul, sama dengan 0,1 liter. Maka di sini ditulis M volumenya 0,1 liter. Molaritasnya 1. Sehingga diperoleh molnya adalah 0,1 kali 1. 0,1 mol. Jadi pada reaksi antara 0,1 mol NaOH dengan 0,1 mol HCl telah terjadi perubahan kalor sebesar. Ki reaksi sama dengan negatif kilarutan. Ki reaksi sama dengan negatif. Kilarutannya 5,016 kilojoule per 0,1 molnya tiap 0,1 mol. Sama dengan negatif 50,16 kilojoule per mol. Ki reaksi ini, anak-anak, inilah yang menjadi nilai dari perubahan entalpi untuk reaksi NaOH dan HCl. Sehingga persamaan termokimianya bisa dituliskan menjadi NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O sama dengan delta H sama dengan negatif 50,16 kilojoule per mol. Demikian anak-anakku yang Bu Ari sayangi, yang Bu Ari banggakan, pembelajaran kita hari ini tentang penentuan perubahan entalpi reaksi secara kalorimetris. Anak-anak, semoga apa yang Bu Ari sampaikan bisa menambah sedikit motivasi anak-anak untuk semakin memperbanyak soal latihan lagi. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa anak-anak untuk memperbanyak latihan soal. Sekian yang bisa Bu Ari sampaikan. Jika yang Bu Ari sampaikan ada salah kata, Bu Ari mohon maaf. Sampai jumpa, kita akan bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.